Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Konsep PPG, mampu mengidentifikasi dan memiliki kompetensi dalam berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam PPG. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Rosita Sela, yang kedua Magdalena Suliana, yang ketiga Marcelina Wawea, yang keempat Yalen Saingo, yang kelima Yaneti Ngailo. Selamat menyaksikan. Yang pertama, konsep PPG. PPG adalah program pendidikan profesi untuk lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D3 non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program studi PPG dapat diselenggarakan dalam bentuk PPG bersubsidi dan PPG sawadana. PPG bersubsidi adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya dibantu oleh pemerintah. Sedangkan PPG sawadana adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa. Selanjutnya, identifikasi persyaratan PPG. Yang pertama, kelembagaan, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang pertama, kelembagaan. Program studi PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan memperoleh izin yang ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan menjadi penyelenggaraan studi PPG. Yang pertama, memiliki akreditasi institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Diutamakan peringkat unggul A atau minimal baik sekali B. Yang kedua, memiliki kemitraan beberapa sekolah yang terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik pengalaman lapangan atau sering disebut PPL yang dibuktikan dengan piagam kerjasama. Yang ketiga, memiliki badan atau lembaga atau unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola program studi PPG. Selanjutnya, memiliki badan atau lembaga atau unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola program PPG. Nah, berikutnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut terdiri atas pengelolaan program, dosen, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pengelolaan program adalah personil yang bertugas mengelola penyelenggaraan program studi PPG. Yang ketiga, dosen berfungsi untuk mengampu subjek spesifik pedagogik dengan tugas mengajar atau melakukan pengalaman materi, memfasilitasi kegiatan lokakarya, membimbing penelitian, dan membimbing praktik pengalaman lapangan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang pertama, ruang perkuliahan beserta peralatan pendukungnya yang khusus diperuntukkan bagi penyelenggara program studi PPG. Yang kedua, laboratorium pembelajaran mikro atau micro teaching beserta peralatan pendukungnya yang berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas. Yang ketiga, pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang berfungsi sebagai sarana dalam menyusun, mengembangkan, dan menyediakan bahan ajar, bahan ujian, atau produk pembelajaran lainnya. Yang keempat, asrama mahasiswa atau sarana lain yang berfungsi untuk
mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian, serta penguatan jiwa pendidik. Yang kelima, sekolah mitra yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan PPL. Selanjutnya, implementasi unsur-unsur PPG dalam pembelajaran. Implementasi unsur-unsur PPG dalam pembelajaran tercantum dalam capaian pembelajaran lulusan bidang studi atau bisa disebut dengan CPBS, yang merupakan rumusan pernyataan dari standar kompetensi lulusan program studi PPG berupa sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan program PPG. Daftar kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik profesional ini beserta subkompetensi dan indikatornya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.